Masih barengan sama gue Dimas dalam masih dengerin Radio Gadget, tuh one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Samsung Galaxy A35 5G. Dan di video kali ini gue pengen unboxing dan juga ngerasain nih experience dari Samsung Galaxy A35 5G. Nah, buat lo yang penasaran sama handphonenya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampakan box dari Samsung Galaxy A35 5G. Ini kebetulan yang gue pegang ini adalah warna lilac. Dan dia sebenarnya ada warna yang lain, kayak ada yang ini nih, ini namanya adalah warna navy. Walaupun sebenarnya kalau dilihat lebih ke warna hitam sih ya, kalau di mata gue kayak gitu. Dan juga ada satu lagi yang warnanya adalah ice blue, tapi kebetulan di sini sampelnya lagi nggak ada. Dan ya di sini juga ada casingnya dari Samsung Galaxy A35 5G nih teman-teman. Dan ya udah nggak usah pakai lama, langsung kita buka aja isi paket dari Samsung Galaxy A35 5G. Seperti yang bisa lo lihat di bagian depannya ini, dia ada gambar handphonenya yang kemarin ini masih mirip ya sama Samsung Galaxy A15 yang dia bagian sampingnya itu dia kayak ada ada konturnya gitu ya. Seperti ini tampilan depan box dari Samsung Galaxy A35 5G. Di bagian kanan ini polosan aja, di kirinya ada tulisan Galaxy A35 5G, di bagian atasnya polosan, di bagian bawah ada keterangan nomor IMEI dan juga ada informasi mengenai RAM-nya. Ada di 8GB dengan internal storage 256GB. Kebetulan dia ada dua versi ya teman-teman, ada yang 256GB dan juga ada yang 128GB. Oke, langsung kita buka aja. Ini kebetulan handphonenya memang sudah dibuka. Langsung kita buka dan kita lihat di sini isinya dapat apa aja ya. Di sini ada handphonenya, kita taruh dulu aja handphonenya, dan di sini dia ada satu box lagi yang kalau kita lihat di sini ada SIM tray ejectornya yang bentuknya seperti ini, dan juga kita lihat di sini dia ada kabel data C2C-nya ya, dan juga di sini ada keterangan untuk buku panduan penggunaan dan juga ada kartu garansinya di sini. Oke, dan untuk situasinya seperti ini ya teman-teman. Untuk panjangnya kurang lebih dia ada di sekitaran 1 meter, dan langsung kita hands on aja nih untuk unitnya Samsung Galaxy A35 5G. Langsung kita buka, dia nggak bisa diselorotin ya teman-teman, jadi kita bukanya harus dari samping seperti ini. Dan yang kerennya di sini teman-teman, ini dia modelnya bukan yang plastik lagi ya, tapi ini kayak kertas gitu aja. Mereka sih bilangnya supaya ramah lingkungan. Begitupun juga untuk packaging yang nggak dikasih charger, ya mereka bilangnya itu adalah untuk ramah lingkungan ya. Dan ya seperti ini teman-teman untuk Samsung Galaxy A35 5G-nya. Wow, ini oke, dia materialnya ini untuk di bagian frame-nya, informasinya sih dia ini kayaknya sih dari plastik ya untuk bagian frame-nya ya. Koreksi kalau misalkan gue salah, tapi untuk di bagian backdoor-nya ini dia sudah pakai kaca nih teman-teman. Dan ya seperti yang tadi gue udah sebutin, kalau di sini dia sudah ada konturnya nih kayak gini nih untuk tombol power dan juga untuk tombol volume up serta volume down. Di bagian atasnya dia di sini ada untuk mikrofon dan juga ada SIM tray-nya. Nah, di sini gue penasaran sama SIM tray-nya, apakah dia bisa dipakein memory card atau enggak nih teman-teman. Oke, kita coba buka di sini. Oke, kita buka di sini dan wow, dia agak sedikit susah. Oke, ternyata dia di sini hybrid ya teman-teman. Jadi lo bisa pakai satu buah SIM 1 dan juga micro SD, atau juga SIM 1 dengan SIM 2. Tapi yang jelas dia hybrid. Cuman kalau menurut gue 256GB sih harusnya udah lumayan gede ya teman-teman. Dan ya di bagian atas tadi ada SIM tray-nya, di bagian sebelah kirinya polosan aja. Di bagian bawahnya dia di sini ada untuk mikrofon. Ada mikrofon lagi, ada USB Type-C, dan juga ada grill speaker yang sekarang ini Samsung grill speakernya dibikin lurus kayak gini aja ya teman-teman. Dan ya di bagian belakangnya di sini ada keterangan 3 buah kameranya dan juga ada 1 buah LED flash di sana. Untuk kameranya gue ini dulu ya, ngecek dulu nih teman-teman, gue nyontek dulu nih. Oke teman-teman, untuk kameranya dia kamera utamanya ada di 50 megapiksel, terus juga ada ultra wide 8 megapiksel dan juga ada makro 5 megapiksel. Sedangkan untuk di bagian depannya ini dia ada layarnya yang ukurannya ada di 6,6 inci dengan bagian kameranya yang gue kerennya sekarang teman-teman, dia udah dibikin Infinity O display kayak gini ya. Jadi beda nih teman-teman sama beda sama
versi sebelumnya Samsung Galaxy A34 yang masih dibikin Infinity U Display. Sekarang udah dibikin Infinity O Display seperti ini, dan ya kalau dilihat ini memang bezelnya agak cukup tebal di bagian kanan kiri atas bawahnya, tapi yang gue suka di sini dia bezelnya itu simetris ya teman-teman. Jadi kelihatannya emang udah enak banget dilihatnya gitu. Dan ini dia framenya rata gitu ya sama layar dan juga back covernya. Dan seperti yang gue pernah infoin sebelumnya, kalau handphone dengan model yang kotak kayak begini ya, ini kalau misalkan dipegang, ya dia agak sedikit sakit di ujung sebelah sini karena dia nggak yang rounded banget nih di bagian ujungnya sebelah sini. Tapi gue juga suka untuk yang di bagian sebelah sininya, dia dibikin bulat seperti ini. Jadi kalau dibikin menyandar seperti ini handphonenya, dia masih nyaman untuk dipegang. Dan wow, ini sebenarnya dia keren banget ya. Layarnya masih yang terbaik lah kalau menurut gue untuk handphone kelasan Samsung. Dia pakai layarnya adalah Super AMOLED ya. Lagi-lagi gue di sini ngelihat contekan dulu ya teman-teman, karena memang ini baru di acara hands on-nya gitu loh. Jadi gue belum bisa cerita yang banyak banget karena memang ya ini videonya unboxing dan juga impresi pertama aja nih teman-teman. Dan oke, untuk prosesornya sendiri ya teman-teman, dia pakainya adalah Exynos 1380. Ya, di sini keterangannya adalah Exynos 1380 5G. Untuk baterainya ada di 5000 mAh dengan kemampuan charger itu maksimalnya dia ada di 25 watt. Cuman memang sayangnya dalam paket penjualannya ini tidak disertakan untuk chargernya ya. Dan gue belum dapat konfirmasi langsung dari pihak Samsung apakah nanti pada saat penjualannya ini akan dibundling dengan charger atau enggak. Tapi yang gue dapat informasinya adalah dia upgrade storage gitu ya. Kalau misalkan emang lo belinya yang 128 GB, lo bakal dapat upgrade storage ke 256 GB kayak gitu teman-teman. Oke, kita cobain untuk kameranya dulu ya. Di sini untuk yang kamera belakangnya seperti ini. Untuk menu kameranya ada mode fun di sini ya. Terus di sini juga ada portrait, ada foto, ada video, dan videonya dia di sini bisa mentoknya sampai dengan di Ultra HD ataupun juga 4K 30 fps, ada di Full HD atau 1080p, bisa 60 atau juga 30 fps, dan juga di sini ada HD 30 fps. Dan dia untuk ultra wide-nya juga bisa dipakai jadi video dengan resolusi. Oke, ternyata kalau untuk video ya teman-teman ya, untuk yang ultra wide-nya itu dia cuman ada di 1080p 30 fps aja. Ya, kalau gue pindahin ke Full HD 60 fps, dia nggak ada yang untuk ultra wide-nya seperti ini teman-teman. Sedangkan untuk kamera depannya, coba kita lihat di sini. Ya, di sini dia mentoknya ada di 4K 30 fps. Nih, ya teman-teman, seperti ini bentukan dari Samsung Galaxy A35 5G. Dan untuk sampel video dan juga foto seperti yang bisa lo lihat sekarang ya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Samsung Galaxy A35 5G ya. Ini direkam di resolusi dia ada di 1080 60 fps, meskipun dia bisa di 4K 30 fps ya, tapi di sini gue cobainnya di 1080p 60 fps aja dengan kondisi pencahayaan yang sangat-sangat cukup seperti ini teman-teman. Ya, dia kalau gue lihat ini cukup stabil ya. Bahkan sangat stabil, bukannya cukup stabil. Oke, sekarang kita cobain untuk kamera depannya ya. Oke teman-teman, ini jadi adalah sampel kamera depan dari Samsung Galaxy A35 5G. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps. Sebenarnya dia bisa di 4K mentoknya di 30 fps. Nah, nanti gue bakal kasih kejutan di video 4K-nya, atau sebenarnya yang 1080p 30 fps-nya juga ada kejutannya. Oke, kita langsung cobain aja. Kenapa gue jadi belibet ngomongnya ya? Oke teman-teman, ini jadi adalah sampel kamera belakang dari Samsung Galaxy A35, tapi ini direkam di resolusi tertingginya dia ada di 4K 30 fps seperti ini. Dan yang kerennya adalah teman-teman, kalau misalkan lo ngerekamnya pakai resolusi yang 30 fps, baik yang 4K ataupun juga yang 1080p, lo bisa
pakai kamera depan. Ya, jadi bisa gonta-ganti pakai kamera depan ataupun juga pakai kamera belakang. Tinggal diputer aja, dia di flip bisnya itu dia sama ya teman-teman. Kalau misalkan lo pakai yang 1080p 60 fps terus mau puter ke depan, itu dia nggak bisa. Yang jelas itu bisa dipakai kalau misalkan dia resolusinya sama, baik yang 1080p 30 fps ataupun juga yang 4K 30 fps. Intinya harus tetap sama di 30 fps, dia baru bisa dituker kayak gitu teman-teman. Dan yang kerennya, yang gue suka dari kameranya Samsung, lebih tepatnya sih mikrofonnya Samsung, itu dia hasilnya udah keren banget. Ini gue nggak pakai mikrofon tambahan dan kondisinya itu cukup rame kayak gini. Gue yakin banget suaranya pasti bakal kedengeran dengan cukup jelas ya. Oke, teman-teman, jadi ternyata ini sudah terinstall Antutu Benchmark versi 10.2.1 dan untuk Exynos 1380 dengan RAM 8GB dan internal storage 256GB, dia bisa mendapatkan skor di 602.000 poin. Yang gue bisa bilang ini gede untuk kelasan handphone dengan harga segini teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin segini dulu aja ya unboxing dan juga impresi pertama dari Samsung Galaxy A35 5G. Sebenarnya impresi pertama gue pas pegang handphone ini berasa banget mirip sama Samsung Galaxy A54. Iya, mirip banget sama Galaxy A54 yang framenya itu dia dari plastik. Tapi walaupun dari plastik ya teman-teman, ini berasanya solid banget ya, nggak berasa yang ada apa ya, penyok-penyok, bukan penyok ya, kayak kalau ditekan itu ada suara-suaranya gitu, enggak. Ini benar-benar berasa solid dan ya ini build quality-nya build quality Samsung. Dan satu lagi sebenarnya gue lupa untuk info sama lu kalau handphone ini dia sudah punya sertifikasi IP67 yang artinya handphone ini bisa dibawa ke dalam air dengan durasi selama 30 menit dengan kedalaman ada di 1 meter. Tapi gue nggak menyarankan lo ya buat ngebawa handphone ini ke dalam air karena ya kayaknya nggak bijak aja gitu ya. Lebih tepatnya sih kalau misalkan ada fitur kayak gitu ya buat jaga-jaga aja kalau misalkan nggak sengaja handphonenya kena air gitu ya, ketumpahan air atau ya mungkin lagi di jalan lo terus hujan deras lo belum sempet buat neduh ya handphonenya sih masih aman-aman aja. Dan ya udah mungkin segini dulu aja ceritanya mengenai Samsung Galaxy A35 5G. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.